Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Sahabat UBTV dimanapun berada dan umat Buddha yang berbahagia, Sutihotu Namo Buddhaya. Baik, sahabat UBTV dimanapun berada, pada hari ini kita akan membahas tentang Paritah Manggala Sutta, yaitu tentang berkah utama. Di sini disebutkan bahwasannya pada suatu saat seorang dewa yang datang menemui Guru Agung Buddha mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan suatu berkah utama. Di dalam Parita disebutkan bahwasannya di sini ada yang pertama, yaitu setelah makhluk yang bercahaya cemerlang ini datang menerangi seluruh hutan Jetawana dan mengunjungi Sang Buddha, beliau bertanya kepada Sang Guru Agung dengan menghormat dan berdiri satu sisi yang layak, dengan berdiri lagi di satu sisi yang layak, itulah ia memohon kepada Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Yang pertama yaitu, banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa yang dimaksudkan dengan berkah itu. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah banyak orang di luaran yang mengatakan bahwasanya berkah itu seperti ini, berkah seperti ini. Nah, makhluk ini bertanya, apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan berkah? Nah, sehingga Sang Buddha menjawab di dalam syair Parita Berkah Utama ini. Yang pertama yaitu, banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu. Terus bergaulah dengan orang yang bijaksana dan memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Apa maksudnya di sini bahwasanya tidak bergaul dengan orang yang dungu? Kita sebagai manusia yang diberikan akal sehat yang paling tinggi dari semua makhluk, sebaiknya memang menghindari tidak bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip dungu. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang semacam ini biasanya akan cepat sekali menular kepada kita yang sebenarnya tidak tahu menau, tidak mau ikut di dalam hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Nah, dianjurkan juga oleh Sang Buddha tidak bergaul dengan orang dungu, tapi kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Seperti hal-hal yang bagus yang memang sering kita lakukan, berbuat kebajikan, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, sebenarnya itulah yang diharapkan oleh semua orang yang harusnya kita lakukan. Nah, sehingga kita tidak bergaul dengan yang orang dungu, kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Dan untuk itu juga, kita juga patut bergaul kepada orang yang lebih tua, yang patut kita puja dan patut kita hargai. Contohnya siapa? Ada orang tua kita, ada guru, mungkin ada juga tetangga, orang-orang yang memang sudah jauh umurnya daripada kita. Terus yang kedua, di sini disebutkan juga, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri ke arah yang benar, itu juga termasuk berkah utama.
Di sini dimaksudkan apa? Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Ya, seharusnya kita tidak bertempat tinggal di daerah-daerah yang mungkin banyak orang-orang yang punya kelakuan buruk, banyak orang-orang yang suka mencuri, maling, mungkin menodong orang, orang-orang yang berkata-kata kasar, banyak anak-anak yang yang melakukan kejahatan-kejahatan moral. Jadi kita juga berusaha, kita tidak berdomisili, bertempat tinggal di seperti itu. Jadi kita mencari tempat tinggal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita tidak mengharapkan adanya orang-orang yang tidak bagus seperti itu. Oke, baik pemirsa OB TV, kita akan lanjutkan bincang-bincang Dhamma kita pada sore hari ini, siang hari ini, setelah yang satu ini. Ya, baik sahabat UB TV yang berbahagia, kita lanjutkan lagi bincang-bincang Dhamma kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Nah, ini adalah kebalikan dari bertempat tinggal yang tidak sesuai tadi ya. Jadi ini kita akan bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, berpengetahuan luas juga, berketerampilan, terlatih baik dan tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Nah, kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal atau yang pun tidak kita kenal, dengan tata kata yang bagus, dengan sopan santun, dengan perilaku yang bagus, kita juga akan senang. Kalau itu kita lakukan kepada orang lain juga pasti merasa senang berbicara atau bertemu, tegur sapa dengan kita, karena kita mempunyai perilaku yang sopan santun, tata krama, sesuai dengan adat budaya kita orang Timur. Nah, terus yang berikutnya yaitu membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Nah, di samping semua berkah utama yang sudah kita sebutkan di atas, membantu ayah dan ibu, papa dan mama, bekerja untuk menghidupi anak dan istri, termasuk diri kita sendiri, itu sebenarnya juga berkah utama. Di mana kita melihat orang-orang yang punya aktivitas di luar rumah, di dalam rumah, bekerja, semuanya kan itu untuk menunjang kehidupan dia sendiri, anak istri maupun orang tuanya. Nah, yang berikutnya yaitu berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itu juga berkah utama. Nah, di dalamnya ada berdana tadi ya. Selain kita juga membantu anak istri, menghidupi anak istri, menyokong orang tua kita, ayah dan ibu, papa dan mama, termasuk berdana juga ada di dalamnya. Yaitu melakukan kebajikan, kita juga sebaiknya membantu saudara kalau kita memang bisa dalam hal untuk menghidupi atau membantu mereka secara finansial. Terus tidak melakukan pekerjaan yang tercela. Jadi kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma yang ada di negara kita, sehingga kita tidak berurusan dengan aparat keamanan kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita menjual obat-obat terlarang, narkoba, melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Nah, itu kita akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah, itu kan berarti pekerjaan itu tidak termasuk yang memang dianjurkan, itu termasuk pekerjaan yang tercela. Terus yang berikutnya apa? Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menanam dan menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melakukan dhamma, itulah berkah utama. Nah,
Termasuk di dalamnya juga kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan buruk ini, termasuk di dalamnya minum minuman keras. Karena akibat dari minuman-minuman keras ini, itu bisa banyak akibat-akibat yang ditimbulkan dari hal-hal kita melakukan pemabukan karena minuman keras. Bisa memperkosa orang. Kalau kita mungkin pegang senjata tajam, kita bisa membunuh orang. Bisa membegal. Mungkin bisa memukul orang. Jadi atau mungkin juga bisa melakukan tindakan asusila dari akibat kita mabuk karena minum minuman keras. Jadi memang banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan dari akibat meminum minuman keras ini atau yang mengandung alkohol. Nah, terus yang berikutnya apa? Menghargai, rendah hati, merasa puas dengan memiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Jadi di sini apa? Kita juga harus menghargai orang lain kalau kita kepingin dihargai. Kita hidup tidak sendiri, kita hidup bermasyarakat, di lingkungan kita ada orang-orang lain juga yang sama seperti kita. Alangkah baiknya kita melakukan perbuatan itu baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain atau lingkungan kita, baik juga untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau mungkin kita melakukan hal baik untuk diri kita sendiri aja, tidak baik untuk orang lain, nah itu juga tidak perbuatan yang mengakibatkan bisa timbulnya berkah utama. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai, kalau kita kepingin dihargai, tidak merugikan orang lain, sehingga pertemanan atau perkenalan kita dengan orang lain itu juga dihargai oleh orang lain. Nah, ingat budi baik orang lain. Kalau kita mungkin menolong orang, membantu orang, harusnya kita lupakan. Tapi kalau ada orang lain yang membantu kita, punya budi baik, katakanlah mungkin saya sakit butuh ada orang lain yang mendonorkan darah. Nah, mungkin kita akan mencari orang lain untuk membantu kita mendonorkan darah. Mungkin kalau orang lain juga yang perlu bantuan, kalau kita bisa donor, kita donor untuk membantu orang lain. Jadi kita akan mengingat budi baik orang lain yang pernah membantu kita. Tapi seandainya kita melakukan perbuatan baik, sebaiknya kita tidak perlu ingat-ingat. Kita lupakan saja. Karena apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi, akan kita terima. Semua ada karmanya atau ada niatan baik atau tidak baik, tergantung pada diri kita sendiri. Nah, terus dan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sehingga kita juga perlu mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, termasuk di dalamnya juga berkah utama. Baik, pemirsa sahabat UBTV, kita akan rehat sejenak setelah yang satu ini. Baik, sahabat UBTV, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dhamma kita pada sore hari ini tentang parita atau yang disebut dengan Manggala Sutta, yaitu tentang berkah utama. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah memiliki ketahanan dan mudah dinasihati, mengunjungi para pertapa, dan membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Nah, memiliki ketahanan ini maksudnya apa? Ketahanan dalam hal fisik ataupun pola pikir kita yang tidak mungkin senangnya berpikir jelek tentang orang lain. Maksudnya apa? Atau senangnya ngerumpi, ngedumel, atau apa ya? Mungkin sekarang gosip-gosip gitu loh. Katanya gosip-gosip itu semakin digosok semakin sip. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu kita lakukan karena tidak membuat pengembangan batin dan tidak bermanfaat untuk diri kita, bahkan orang lain yang kita gosip-gosipkan. Jadi sebenarnya tidak ada manfaat yang baik dari semua apa yang kita lakukan kalau itu
tidak memberikan manfaat untuk diri kita maupun orang lain dan lingkungan sekitar kita. Terus mudah dinasihati. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang tercela, yang menurut orang lain salah, orang lain menasihati kita, harusnya kita merasa berterima kasih bahwasanya ada orang yang perhatian atau menilai kita ini, oh ini orang melakukan hal-hal yang keliru. Sehingga saya perlu melakukan menasihati, memberikan nasihat, informasi yang baik kepada orang tersebut. Nah, sehingga kalau ada orang yang menasihati kita harusnya berterima kasih, oh masih ada orang yang memperhatikan saya walaupun saya ya hanya seperti ini aja. Gitu ya. Terus yang berikutnya mengunjungi para pertapa. Nah, sebaiknya kita juga sering-sering mengunjungi para bante. Mereka adalah orang-orang yang diibaratkan orang-orang yang melakukan pertapaan sebagai seorang samana, menjalankan kehidupan suci untuk membebaskan semua makhluk. Nah, sebaiknya kita mengunjungi, berbincang-bincang dengan beliau-beliaunya tentang kebenaran dhamma yang mungkin belum kita ketahui. Karena apa yang belum kita ketahui, kalau kita sering-sering mendengarkan, sering-sering mengunjungi, belajar, akan kita ketahui. Nah, kalau memang kurang, seperti ibaratnya pisau, kalau sering diasah semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Dipakai tumpul lagi, dipakai tumpul lagi. Nah, sehingga kita perlu mengunjungi untuk mengasah lagi ketajaman pisau dengan ilmu-ilmu dhamma yang disampaikan kepada kita. Terus yang berikutnya, membahas dhamma pada saat yang sesuai. Nah itu termasuk di dalamnya juga kalau kita mengunjungi para pertapa atau bertemu teman yang sama-sama sedhamma, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik tentang dhamma yang sudah kita ketahui, kita berikan informasi kepada yang belum. Mungkin kalau kita belum mengetahui, kita juga bisa bertukar pikiran dengan orang atau teman yang kita ajak bicara ini. Gitu loh. Jadi sehingga kita bisa bertukar pendapat tentang kebenaran dhamma yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui kalau kita ada lawan bicaranya. Nah, itu juga termasuk salah satu berkah utama. Nah, yang berikutnya ini adalah bersemangat dalam mengikis kilesa. Menjalankan kehidupan suci, melihat atau menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itu termasuk salah satu berkah utama. Nah, di dalam maksudnya di sini bersemangat dan mengikis kilesa ini apa? Kita bersemangat mempelajari dhamma dan mengikis kilesa. Karena kilesa ini adalah kegelapan batin seperti dosa, moha, dan loba. Loba, moha, dan dosa. Jadi karena ketidaktahuanlah seseorang melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak bagus juga di mata orang lain, sampai melanggar hukum, sehingga kita perlu berlatih untuk mengikis hal-hal yang tidak baik ini, gitu loh ya. Nah, mengikis kilesa yang ada pada diri kita gitu. Dengan berlatih, dan terus berlatih. Ya, seperti saya bilang tadi di depan, seperti pisau yang kalau kita asah mungkin tajam, kita pakai tumpul lagi, kita asah pakai tumpul lagi. Jadi seperti itu terus. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengasah terus sehingga bisa tetap tajam pemikiran kita tentang dhamma. Terus menjalankan kehidupan suci. Nah, memang ini agak berat gitu loh. Karena kita memang perlu berlatih untuk mencapai suatu kehidupan yang diajarkan oleh Sang Guru Agung Buddha, yaitu mencapai nibbana. Nah, memang seperti kita mencapai puncak gunung, kalau kita belum mencapai puncak gunung, kita tidak mungkin tahu apa sih yang ada di bawah. Karena kita masih di bawah. Nah, untuk mencapai itu kan suatu hal yang bukan gampang, tapi juga bukan tidak bisa dilakukan. Tapi memang memerlukan suatu proses yang cukup panjang untuk bisa mencapai pada posisi puncak gunung yang akan kita tuju. Sehingga kalau kita sudah mencapai di posisi puncak gunung yang atas, kita akan melihat ke bawah, oh seperti ini tuh yang ada di bawah. Karena kita sudah pada posisi di atas, kita bisa melihat ada aliran sungai, ada di antara sungai-sungai itu pepohonan, daun-daun, mungkin ada binatang-binatang, burung yang berterbangan, suara-suaranya juga suara-suara angin yang menghembus, sepoi-sepoi. Nah, kalau kita sudah pada posisi puncak, kita akan bisa tahu, oh seperti ini kalau kita sudah berada di atas. Nah, kira-kira seperti itu menjalankan hidup suci ini untuk suatu proses. Terus menembus kebenaran mulia, terus dan akhirnya kalau memang kita bisa semua itu, kita bisa mencapai nibbana. Baik, pemirsa atau sahabat UBTV semua yang dimanapun berada, demikian uraian dhamma, bincang-bincang dhamma yang bisa saya sampaikan. Saya Pandita Muda Agus Sumarto,
dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Kota Malang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.